pagi pemirsa Sakti TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu, yang mana kita akan membahas berbagai macam topik di dunia kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas seputar gigi sehat, langkah awal untuk tumbuh kembang anak yang maksimal. Bersama narasumber kita nantinya dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, tubuh kita memiliki sistem stomatognasi atau rangkaian organ-organ yang berfungsi untuk kemampuan bicara, mengunyah, menelan, bernafas, dan lainnya. Sistem ini terdiri dari bibir, gigi, gusi, pipi, lidah, langit-langit mulut, dan lain-lain. Nah, pada anak-anak, sistem stomatognasi ini akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Salah satu yang berperan penting pada tumbuh kembang anak dari sistem ini adalah gigi. Gigi yang sehat akan membuat tumbuh kembang anak maksimal. Begitu juga sebaliknya jika anak memiliki kondisi gigi yang kurang bagus. Untuk itu hari ini kita akan membahas gigi sehat, langkah awal untuk tumbuh kembang anak yang maksimal bersama narasumber kita Dr. Gigi Zulfa Fitri dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Tetapi sebelum kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di sebelah kanan saya. Selamat pagi Dr. Zulfa. Selamat pagi Kak Agni. Ya, ini adalah pertemuan kesekian kalinya di Sehat Selalu ya dokter ya. Tapi tentu saja kalau kita ngomongin masalah gigi itu kan adalah sesuatu yang organ yang vital juga ya di tubuh kita kan ya dokter ya. Nah ini mungkin boleh dijelaskan dulu dokter, kenapa sih sebenarnya kok gigi sehat itu bisa menjadi langkah awal pada tumbuh kembang anak gitu? Apakah emang seberpengaruh itu atau bagaimana? Silahkan. Iya, oke. Jadi kan tadi sempat sudah disinggung di awal Mbak Agni ketika menyebutkan tentang sistem stomatognasi. Agak susah ya penyebutannya. Jadi kita singkat aja sistem stoma begitu. Stoma. Iya. Jadi sistem stoma itu sebenarnya memang rangkaian organ-organ di area rongga mulut itu yang berperan pada manusia, nggak cuma anak aja sebenarnya. Jadi semua usia, yaitu untuk makan, untuk berbicara, untuk mengunyah, pokoknya semua aktivitas yang melibatkan rongga mulut sampai ke bawah, seperti itu. Baik. Nah itulah, kalau pada anak-anak, sistem stoma ini atau rongga mulut, khususnya gigi, kan dia berfungsi sebagai pintu masuk utama nutrisi yang Mbak Agni ya, untuk dia berkembang, baik secara fisik maupun secara psikis. Itulah mengapa kita harus menjaga dan juga menyadari pentingnya pintu masuk pertama ini bagi tumbuh kembang anak, seperti itu. Oke, karena secara fungsinya memang dia adalah pintu masuk itu tadi ya dokter. Betul. Ya, secara fungsi di tubuh kita itu seperti itu. Dan benar mungkin bukan hanya untuk anak-anak tapi juga termasuk orang dewasa punya semua fungsi tersebut begitu ya dok ya. Betul tapi sekali. untuk pencegahannya dan untuk memberikan mungkin yaitu tadi langkah awal untuk tumbuh kembang anak yang lebih maksimal, makanya dimulai dari anak-anak supaya lebih diperhatikan. Mungkin begitu ya dok ya. Betul banget. Tapi kalau misalkan apakah berarti nih dokter, kerusakan pada gigi itu juga akan memberikan pengaruh pada tumbuh kembang anak kayak tadi yang di awal saya sempat singgung tuh. Apa emang separah itu ya? Kalau misalkan giginya rusak nanti juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anaknya. Iya, dokter. Jadi sudah banyak sekali studi yang dilakukan soal hal ini ya Mbak ya. Jadi mungkin kita breakdown sedikit nih, bahwa kalau kita ngomongin tumbuh kembang anak itu kan sangat luas sekali. Mulai dari tumbuh kembang fisik, psikis, emosional, seperti itu. Nah mungkin kita agak sempit sedikit ya. Jadi kaitan khusus rongga mulut atau gigi khususnya itu biasanya berkaitan dengan tumbuh kembang fisik dan juga kognitif. Baik. Kemampuan dia dalam berbicara, seperti itu. Jadi ketika gigi itu terjadi kerusakan, tentu otomatis akan terjadi gangguan juga dong untuk fungsi anak itu untuk makan dan juga tumbuh kembang kognitifnya untuk berbicara itu tadi.
Mungkin kayak pelo atau gimana kayak gitu-gitu juga pengaruh gitu dok? Atau bagaimana sih? Maksudnya gangguan gigi yang agak rusak terhadap tumbuh kembang anak tuh contohnya apa gitu? Oke, contohnya kalau tumbuh kembang secara kognitif dulu ya. Iya benar. Kalau kita ngomongin kognitif itu kan ngomongin soal kemampuan bicara yang pada akhirnya itu juga pengaruh ke bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia nanti bersosialisasi, dia sekolahnya gimana, seperti itu. Jadi kayak Mbak Agni sendiri nih, seumpama Mbak memerlukan, Mbak kan sebagai host ya, tentu memerlukan kondisi rongga mulut yang baik biar bisa artikulasi, mengeluarkan kata-kata dengan baik. Tepat kayak juga. Gitu. Jadi ketika anak giginya gigis atau terjadi kerusakan pada langit-langit mulut, tentu dia nggak akan bisa melafalkan atau berkomunikasi dengan baik. Nah, padahal komunikasi kan modal utama anak itu untuk sekolah, untuk perkembangan dia secara kognitif seperti itu. Ternyata makanya tadi kaitannya dengan tumbuh kembang anak begitu ya dok? Betul sekali. Apalagi kalau komunikasi antara dia dan juga orang tua tidak bisa terjalin dengan baik, ya itu pasti akan jadi masalah di kemudian hari. Betul. Nah, makanya kualitas gigi atau kondisi gigi ini harus bisa dipastikan dalam kondisi yang baik tentu saja. Iya. Tapi kan kita tahu ya dok ya bahwa anak-anak itu agaknya kok susah punya gigi yang komplit. Pasti jarang sekali kan mungkin dokter menemukan pasien-pasien anak-anak terutama ketika lagi praktek di rumah sakit kondisi giginya bagus nih gitu. Pasti kan jarang ya dok ya. Nah itu bagaimana nih kira-kira melihat kasus yang seperti ini? Oke, sebenarnya kuncinya anak-anak itu sebenarnya di orang tuanya sih Kak Agni. Iya benar sih. Iya kan, anak-anak kan belum bisa memutuskan dan juga berperilaku sebagaimana yang benar tuh kayak gimana. Tentu itu sebenarnya kuncinya pada orang tua. Bagaimana orang tua mampu membiasakan dari kecil si anak ini udah diberikan habit yang baik. Betul. Akhirnya dia punya kebiasaan yang baik, akhirnya ya hasilnya juga akan baik. Salah satunya kesehatan giginya akan baik seperti itu. Iya, dan juga ada studi yang menarik nih Mbak. Apa itu? Jadi itu ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang mempunyai kondisi rongga mulut yang baik itu memiliki capaian prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang kondisi rongga mulutnya tidak sebaik yang baik. Tidak sebaik yang baik gitu. Ini agak menarik ya karena maksudnya ternyata ada studi yang sampai seperti itu. Berarti kayak membuktikan bahwa memang kondisi gigi yang baik itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak banget berarti. Iya, betul sekali. Jadi kesehatan gigi sebenarnya memerankan peran yang sangat penting, cuman sering dilupakan dan atau mungkin memang belum tahu mungkin ya atau belum terekspos secara maksimal. Akhirnya ya udah dilihat sebelah mata aja. Karena mungkin kayak gini dok, lebih seringnya kita tuh kalau di luar, misalnya kita di lingkungan kita ya, kita tuh lebih seringnya melihat bahwa anak-anak gigis gitu ya, kalau kita bilangnya ompong atau apa sih karies ya, itu adalah hal yang lumrah, wong bocah ya katanya. Iya betul gitu, banget, iya betul banget, betul banget. Nah, ini yang mungkin nanti harus dilurusin nanti mungkin ke depannya ya dokter ya. Tapi ini pertanyaan terakhir sebelum saya tutup segmen dokter. Berarti ini kan gigi itu kan ada di dalam rongga mulut termasuk lidah, bibir dan lain-lain ya. Seperti tadi yang dokter sampaikan soal studi yang tadi. Berarti benar dong kondisi gigi, kondisi rongga mulut lah yang paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Benar seperti itu? Atau dari sekian persen hanya dia berapa persennya itu bagaimana dokter? Kalau untuk mengatakan dia yang paling berpengaruh sepertinya kurang bijak ya Mbak, karena banyak sekali faktor lain, ya? Iya banyak sekali faktor yang luas banget seperti itu. Namun dari keahlian saya atau kebidangan saya tentang kesehatan gigi, dia juga menjadi salah satu kunci untuk tumbuh kembang anak biar baik seperti itu. Didukung dengan studi yang tadi ya dokter. Dan studi-studi banyak yang lainnya, saya nggak bisa menyebutkan banyak, tapi yang cukup menarik yaitu itu tadi. Ternyata seperti itu, anak yang giginya sehat dia punya hasil prestasi yang lebih baik. Oke, cukup menarik sekali. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Dokter Zulfa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar gigi sehat, langkah awal untuk tumbuh kembang anak yang maksimal. Masih bersama Dokter Gigi Zulfa Fitri dari RSPM Provinsi Jawa Timur. Nah, tadi ada studi yang menarik ya, yang kita singgung di segmen pertama. Kalau belum ditonton, tonton lagi.
Baik, Iya, betul. dokter. Nah ini kalau misalkan tadi sempat kita bahas masalah gangguan bicara mungkin begitu ya dok ya. Apalagi dengan kondisi rongga mulut yang mungkin kurang baik, kurang sehat. Ini mungkin yang perlu saya singgung juga dokter. Berarti apakah kondisi rongga mulut anak itu akan memberikan pengaruh yang buruk juga terhadap gangguan berbicaranya? Salah satunya mungkin kayak speech delay, telat berbicara gitu ya. Apakah bisa sampai kayak gitu dokter atau bagaimana? Oke, sebelum kita masuk ke speech delay, mungkin kita perlu tahu sedikit deh bagaimana suara atau apa ya? Ya suara ya bener ya dari rongga mulut itu bisa keluar dari seorang anak. Jadi itu tahapannya sebenarnya ada 3 tahapan, Mbak Agni dan pemirsa semuanya. Yang pertama itu tahap konseptualisasi, formulasi, dan artikulasi. Jadi suatu suara atau kata dan yang bermakna itu dikeluarkan ketika anak itu mendapatkan rangsang dulu, baik Stimulus dari gitu ya? stimulus dari indranya, baik indera perasa, peraba, ataupun penciuman atau pendengaran seperti itu. Di situ stimulus itu akan dibawa ke otak, kemudian dikonsepkan, diformulasikan bahwa seumpama nih aku pegang, oh ini namanya gelas, rasanya kayak gini. Nah di otak itu kan disimpan tuh, ini namanya gelas. Kemudian dari otak itu ngirim sinyal ke rongga mulut bilang gelas kayak gitu. Nah sebenarnya fungsi rongga mulut di situ tadi di stage yang ketiga tentang mekanisnya, artikulasinya. Jadi kalau speech delay itu sepertinya lebih ke ranah kognitifnya, kayak gitu. Jadi contoh-contoh gangguan mekanis itu mungkin Mbak pernah tahu anak yang bilang S-nya tuh nggak S tapi F gitu. Nah itu sebenarnya salah satu contoh gangguan mekanis. Itu biasanya disebabkan ketika anak-anak itu gigis. Jadi gigis itu akhirnya huruf S itu kan seharusnya di belakang gigi tuh. Dia termasuk salah satu huruf yang dihasilkan karena kontak lidah sama gigi depan. Nah ketika si gigi udah nggak ada, lidahnya tuh terbiasa nggak ada penahan di depannya kan. Jadi dia bilangnya kayak gitu, bukannya S. Seperti itu. Tidak bersih, tidak S gitu ya. Karena giginya hilang nih yang depan. Betul. Gitu. Jadi banyak, ini kan huruf-huruf itu kan dia hasil mekanis di dalam rongga mulut ya. Ada yang hasil kontak lidah sama gigi, hasil kontak kedua bibir kayak huruf M. Kalau dirasain kan kontak dua bibir kan M kayak gitu, atau N O. Nah seperti itu yang dimaksudkan. Kenapa sih rongga mulut itu penting? Ya itu pentingnya di bagian mekanisme itu tadi. Kayak gitu. Kita ngomong A, itu kita membuka mulut, rongga mulutnya dibuka. Bilang R, itu kan lidahnya. Oh dari sini mulai paham nih dokter. Nah itu betul. Saya yakin pemirsa juga udah mulai paham kenapa kok jadinya si kondisi rongga mulut ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tumbuh kembang anak. Bukan yang paling utama, tetapi cukup besar begitu pengaruhnya ya dokter. Perannya di situ. Benar-benar. Atau ketika anak-anak yang memiliki kelainan seperti bibir sumbing kayak gitu, dia juga ketika mengeluarkan kata dari rongga mulutnya juga tidak akan sempurna, kayak agak sengau kayak gitu, karena palatum atau langit-langitnya kan tidak terbentuk sempurna biasanya. Akhirnya resonansi di situ bikin suara yang keluar tuh sengau kayak gitu. Tidak seperti yang biasa kita dengar begitu kan ya. Makanya yaitu kondisi rongga mulut itu ternyata cukup berpengaruh. Kalau misalkan kondisi seperti ini itu kan ternyata ada dibagi menjadi beberapa kategori berarti ya dok ya untuk gangguannya ya. Ada yang kognitif dan mekanisme begitu. Iya. Dan mungkin kalau speech delay itu lebih ke kognitif. Karena kognitifnya. Nah kalau misalkan gangguan bicara ini sebenarnya biasanya tuh muncul karena kondisi rongga mulut anak itu yang seperti apa sih dokter? Mungkin boleh dijelaskan beberapa yang paling sering dokter temuin gitu? Yang paling sering saya temui itu biasanya gigi gigis ya Kak Agni ya, karena tingkat gigis atau karies di Indonesia atau di Madiun sendiri itu kan masih tinggi sekali. Tinggi banget ya dok ya. Kayak gitu. Jadi memang biasanya pengucapan huruf-huruf yang memerlukan kontak lidah sama gigi depan itu yang biasanya terganggu seperti itu. Makanya itu mungkin yang paling sering ditemukan ya seperti itu. Maksudnya pengucapan yang kurang jelas karena pengucapan kurang jelas. Karies. Itu tadi loh pemirsa, saya sempat singgung di segmen sebelumnya bahwa di lingkungan kita anak-anak dengan kondisi karies itu dirasa lumrah, umum begitu. Karena memang ya anak-anak gitu.
gitu. Pasti mindsetnya begitu, bener kan ya dokter ya? Betul. Padahal itu sesuatu yang sangat disayangkan. Jadi ya udah, kita mulai dari diri kita sendiri ya. Mungkin dan juga mungkin teman-teman yang ada di samping-samping kita juga mungkin kita mulai bantu mengingatkan gitu ya. Sharing kayak gitu bahwa gigis itu adalah sesuatu yang nggak normal dan nggak boleh dinormalisasikan. Betul. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal gangguan bicara nih dokter, itu kan ini kita mulainya dari anak-anak nih ya dokter ya. Apakah ada cara supaya gangguan bicara itu bisa ditangani dengan baik gitu, apalagi sejak dini nih? Kira-kira dari segi dokter gigi sendiri melihatnya seperti apa? Kalau dari peran kami sebagai dokter gigi, tentu kami akan menangani dengan cara menjaga gimana rongga mulut itu tetap dalam kondisi baik. Atau jika ada kondisi-kondisi yang kayaknya aduh ini menuju ke arah yang agak mengkhawatirkan kayak gitu, itu harus kita cegah sejak dini. Namanya perawatan interseptif seperti itu. Oke, itu kayak perawatan yang 6 bulan sekali itu bukan, atau bagaimana dokter? Jadi untuk sebenarnya gini, untuk mencegah biar kelainan itu tidak semakin parah, itu adalah salah satu manfaat dari rajin kontrol minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Seperti pada anak-anak, semakin awal jadi kita semakin bisa mendeteksi nih apakah anak ini beresiko untuk mendapatkan kelainan di rongga mulutnya sehingga mengganggu kognitifnya atau bagaimana, seperti itu. Kalau semua iya berarti kita sudah stop sampai di situ, nggak bertambah parah kayak gitu. Sebenarnya tuh jadi kayak mau supaya kita tuh lebih sadar aja sih sebenarnya dok ya. Tapi agak susah juga nih sebenarnya dokter. Orang yang dewasa aja susah sekali untuk pergi ke dokter gigi, kok anak-anak. Bener kan dok? Bener, tapi kalau nggak dimulai ya nggak akan bisa. Ini adalah perdebatan yang tidak ada hentinya pemirsa. Jadi setiap kali bertemu dengan dokter Zulfa itu bagaimana tugas kita untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentu saja, supaya mau paling tidak cek gigi deh 6 bulan sekali atau paling nggak setahun sekali lah paling tidak ya dok ya. Kan banyak fasilitas kesehatan yang bisa dimanfaatkan ya dok ya, salah satunya di RSPM nanti bisa bertemu dengan dokter Zulfa. Oh ya, satu lagi yang sering saya temui. Apa itu dokter? Tangtai. Apa itu dok? Tangtai itu lidah di bawah lidah itu kan kayak ada pengaitnya itu. Nah itu tuh dia terlalu pendek, jadi si lidah itu nggak bisa bergerak dengan leluasa. Itu mengganggu ketika dia menyusui, maksudnya menyusu pada ibunya, atau ketika dia minum dengan media yang lain, dan juga ketika berbicara itu juga akan berpengaruh banget. Itu yang sering terjadi di anak-anak masa kini. Oh ya? Iya. Kayak gitu faktornya apa dokter yang bisa menyebabkan kayak gitu? Kalau tangtai itu biasanya dia sifatnya random. Kayak gitu, jadi enggak ada penyebab yang pasti si anak ini bakal tangtai atau enggak kayak gitu. Tapi ada yang menyebutkan bahwa itu bisa aja juga faktor keturunan. Ketika orang tua atau kakek nenek sebelumnya punya riwayat tangtai, kemungkinan juga bisa kena tangtai juga. Saya baru ngerti istilah tangtai sih. Nah, kalau misalnya ada tangtai seperti itu, otomatis kata-kata yang dikeluarkan tidak bisa, artikulasinya kurang jelas juga berarti itu? Betul, betul. Salah satu pengaruhnya berarti. Menarik nih, nanti mungkin habis ini saya mau tanya-tanya lagi seputar tangtai dokter kepada dokter Zulfa ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, sepertinya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar gigi sehat, langkah awal untuk tumbuh kembang anak yang maksimal. Bersama Dokter Gigi Zulfa Fitri, selaku dokter gigi dari Rumah Sakit Parung Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, kembali saya ingin mengingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Parung Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Parung Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Parung Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Parung Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baiklah, langsung saja kita kembali bersama Dokter Zulfa di sini. Yang pertanyaan saya yang kali ini cukup menarik nih dokter, karena kaitannya rongga mulut anak dan juga kebiasaan makan anak gitu ya.
Ini apakah kondisi rongga mulut ini juga akan memberikan pengaruh kepada kebiasaan makan anak? Coba dokter, silakan. Jadi hubungan antara rongga mulut sama kebiasaan makannya sebenarnya dia saling mempengaruhi, kayak gitu. Jadi pengaruh yang pertama nih, makanan-makanan atau kebiasaan makanan yang mempengaruhi kondisi kesehatan mulut itu tentu makan makanan yang mungkin Mbak Agni udah tahu ya. Yang apa Mbak? Yang manis. Yang manis tentu saja gitu ya. Seperti itu akan berpengaruh ke kesehatan rongga mulut, apalagi kalau pembersihannya nggak maksimal. Tentu kan ada karies, ada infeksi semuanya itu. Nah, sebaliknya juga ketika kondisi gigi itu nggak optimal, dia juga akan membuat atau mengganggu kebiasaan makan si anak. Biasanya sih yang paling sering terjadi itu adalah GTM. Ini momok dari semua ibu-ibu sih, ini GTM nih bikin stres banget soalnya ketika anak udah tutup mulut nggak mau makan, aduh pusing banget. Iya benar sih, mau upaya apa aja kayaknya susah gitu ya. Iya, jadi memang banyak penyebabnya, tapi biasanya anak-anak GTM ini disebabkan ketika mereka merasakan rasa sakit atau rasa nggak nyaman di area rongga mulut mereka. Oh, kayak gitu. Kebanyakan seperti itu malahan. Kebanyakan seperti itu. Tapi orang tua mungkin tidak sadar. Iya, kebanyakan seperti itu. Karena beberapa pasien yang datang itu orang tuanya cerita, anak ini nggak mau makan, tapi saya juga nggak tahu kenapa. Ketika dilihat giginya ternyata giginya banyak yang lubang. Saya nggak pernah tahu dok kalau gigi anak saya lubang. Dia bilang begitu, sedih banget nggak sih dengernya? Seperti itu yang bisa. Padahal ibarat kata mungkin ibunya gitu ya. Iya, jadi kan padahal proses gigi lubang itu kan hitungannya nggak cuma sehari 2 hari, tapi bisa aja berbulan-bulan, bertahun-tahun kayak gitu kan. Iya benar-benar. Seperti itu. Jadi biasanya penyebab anak GTM kalau di dalam rongga mulut itu yang pertama dia ada karies. Terutama karies atau gigi lubang yang udah dalam, itu biasanya kan timbul linu. Betul. Atau ngilu, atau ketika udah terlalu dalam bisa bengkak, sakit, gusinya bengkak kayak gitu. Itu otomatis anak-anak mesti nggak mau makan. Kemudian ada infeksi. Infeksi ini selain infeksi di gigi, ada juga infeksi di lidahnya. Sariawan. Ya, atau dalam begitu. Iya, atau infeksi jamur seperti itu, atau yang di sudut-sudut mulut, Mbak mungkin kayak ada bintik-bintik gitu. Tahu berengan nggak istilah orang Jawa? Apa sih? Yang di sudut mulutnya dia tuh terluka gitu. Oh iya, tapi nggak ngerti namanya kalau berengan. Kalau nama kerennya sih angular cheilitis. Cuman kalau nama Jawanya tuh berengan kan orang-orang biasanya di bilang. Di pinggir mulut sini ya? Iya. Itu kayak luka begitu. Betul, itu kan juga menyebabkan anak-anak enggan untuk makan. Karena sakit istilahnya. Karena sakit. Benar, mungkin faktor GTM itu kebanyakan bisa jadi seperti itu karena ya mau nggak mau kan urusannya makan makanan nih ya, dan itu masuknya ke mulut, bisa jadi entah lidahnya lagi nggak nyaman, giginya lagi sakit atau apa. Nah itu mungkin yang harus lebih hati-hati lagi berarti untuk orang tua yang ada di rumah kan. Nah tapi kan kalau misalnya kebiasaan anak yang kayak GTM kayak gitu dokter, artinya kan itu apakah juga bisa menjadi salah satu pengaruh di kondisi rongga mulutnya juga kayak gitu. Misalkan maksudnya gini, kebiasaan makan anak itu yang lama-lama justru akan mempengaruhi kondisi rongga mulutnya. Apakah bisa seperti itu juga? Bisa ya? Bisa. Yang tadi kita sempat singgung di awal, ketika si anak itu cenderung memilih atau dari orang tua juga tidak memberikan stimulus yang cukup. Benar. Akhirnya dia milih makanan-makanan yang konsistensinya lunak. Nah, itu juga bisa berpengaruh ke pertumbuhan gigi sama rahang. Oh ya? Iya, jadi anak-anak yang makanannya lebih padat, berserat gitu, mesti struktur tulang rahangnya tuh lebih bagus gitu, lebih tirus, lebih tegas kayak gitu, dibandingkan anak-anak yang memilih makan makanan yang terlalu lunak. Jadi pertumbuhan gigi dan juga rahangnya nggak akan sebagus yang tadi. Makan padat dan agak sedikit berserat itu tadi. Ya dok ya. Oh ya, karena kan memang anak-anak itu kan ada fasenya untuk makan ya dok ya. Saat MPASI seperti itu. Jadi tuh sering saya dapat pertanyaan, anak usia 6 bulan, 8 bulan kayak gitu, tapi kok belum ada giginya. Akhirnya sama mamanya tuh dikasih yang halus terus kayak gitu. Padahal kan setiap usia itu kan ada jenjang kenaikan tekstur. Benar. Itu nggak masalah sebenarnya kalau giginya itu belum tumbuh. Jadi tetap diikutin aja pertumbuhan teksturnya itu. Seperti itu. Jadi nggak usah takut. Biasanya orang-orang pada takut buat naik tekstur gara-gara giginya
itu tadi. Ya maksudnya berseratnya juga kira-kira sih Iya, ya, nggak harus kira-kira daging juga. sapi juga Betul. dikasihkan gitu, enggak Pokoknya ya. sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh dokter gigi, dokter anak atau oleh bidan masing-masing seperti itu. Iya, maksudnya tetap dikira-kira, nggak yang harus langsung berserat daging sapi gitu, enggak pemirsa, ini tetap dikira-kira sesuai dengan usianya dan juga fase tekstur yang sedang dilewati itu tadi. Iya. Ternyata justru kalau kita melewatkan fase itu, justru akan berdampak cukup tidak baik kepada rongga mulut anak berarti ya dok Iya, ya? betul. Wah, berarti nggak cuma soal gigi sehat aja yang perlu diedukasi nih ke anak-anak ataupun orang tua ya kan ya. Oke, ini cukup menarik pemirsa. Menarik atau bikin pusing ya? Karena memang Iya. namanya urusan anak kan kita kalau bisa mencegah kan lebih baik mencegah kan dok ya. Betul. Apalagi kalau urusannya gigi, kita aja orang dewasa kalau sakit gigi nangisnya bukan main. Betul apalagi sekali. anak-anak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kondisi anak yang kayak tadi dokter, udah mulai GTM dan juga mungkin dirasa ada gangguan berbicara dan lain sebagainya begitu ya. Kira-kira mesti kapan nih dibawa ke dokter? Apakah GTM hari pertama harus langsung dibawa ke dokter atau bisa diselidiki dulu di dalamnya seperti apa dan bagaimana kira-kira? Coba silahkan dokter. Oke, jadi kalau saya kan menjawabnya tetap dibawa. Yang pertama tentu harus dibawa rutin yang 6 bulan sekali itu Minimal tadi. ya, paling Minimal tidak. 6 bulan sekali itu untuk kita tahu tanda-tanda awal nih anak akan mengalami gangguan mungkin di masa depannya. Kemudian jika seumpama anak itu GTM, apabila GTM-nya udah terlalu lama dan sudah melakukan berbagai banyak cara kok si anak ini tetap nggak mau makan, coba deh mulai curigai bagaimana kondisi rongga mulut si anak itu tadi, seperti itu. Nah, jika ternyata sudah dibawa ke dokter gigi tapi kondisi rongga mulutnya baik-baik aja nih, ya berarti itu mungkin perlu pendekatan dari bidang yang lain, seperti Betul. itu. Ada banyak solusi sih pasti ya Iya. dokter ya. Biar nggak pusing sendiri di rumah mikirin, ayo dibawa ke dokter atau ke dokter gigi, biar kita cari tahu penyebab dan jalan keluarnya bersama-sama kayak gitu. Benar. Cuman itu tadi kayak akhirnya make sense sih ketika anak GTM itu pasti kendala utamanya bisa jadi dari rongga mulutnya dulu nih yang mesti dicek gitu, bukan dari yang lain-lain, bukan karena menunya dia nggak suka atau apa. Biasanya suka nih kok tiba-tiba nggak suka. Nah, bisa jadi kan ya itu tadi yang harus dicek pertama kali adalah rongga mulutnya. Iya. Nah, mungkin kalau sudah ada tanda-tanda GTM yang tidak menyenangkan sampai bikin emosi ya, itu mungkin bisa langsung dibawa ke dokter ya dok ya. Betul. Toh di puskesmas juga masih bisa diperiksa, Bisa nggak harus ke banget. rumah sakit. Nggak harus ke rumah sakit. Tapi kalau rumahnya dekat RSPM ya di RSPM aja. Ketemu sama dokter Zulfa Ketemu sama saya. nanti, betul. Nah, kalau untuk kondisi anak yang gangguan berbicara tadi dokter, itu kira-kira mesti dibawa ya rutin tadi juga tetap ya paling enggak ya. Tapi masalahnya gini dokter, di lingkungan kita kembali lagi ya. Lagi-lagi ya. Betul. Di lingkungan kita untuk kembali 6 bulan sekali itu kayaknya halah gua yaman nyapa neng dokter gigi 6 bulan sekali. Masih ada yang bilang kayak gitu dokter. Entah tetangga, entah ibunya, entah neneknya, entah apanya. Nah, bagaimana saran dokter untuk mengedukasi masyarakat? Aduh, Coba. lebih susah nih kalau udah kayak gini nih. Iya, padahal sebenarnya dimaksud ke dokter gigi nggak harus yang dibilang Mbak Agni tadi sih, nggak harus ke rumah sakit atau ke praktekan, enggak, bisa ke puskesmas atau bisa ketika posyandu tuh biasanya kan kadang dokter gigi juga ikut kan. Oh iya. Kayak gitu, jadi bisa dilakukan pemeriksaan minimal di situ kayak gitu. Paling tidak, soalnya nanti kalau kita enggak memeriksakan gigi anak secara awal, kayak gitu takutnya nanti di kemudian hari ternyata ditemukan banyak sekali gigi yang rusak, itu akan lebih bikin pusing karena perawatannya mesti akan kompleks banget kayak gitu. Oke, terutama nih anak-anaknya yang punya cita-cita pengen jadi abdi negara gitu ya, kayak tentara atau polisi yang giginya mesti harus paling tidak rapi ya dok ya. Itu kan berarti kan harus dijaga dari kecil. Iya. Betul begitu dokter? Betul. Kapan-kapan kita bisa ngobrol soal ini sih. Oh, menarik ya, dokter. Menarik nih. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan seputar gigi sehat ini seperti apa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, masih bersama saya dan juga Dr. Zulfa, masih membahas seputar gigi sehat, langkah awal untuk tumbuh kembang anak yang maksimal. Nah, kalau ngomongin tumbuh kembang anak itu tuh kayaknya nggak ada habisnya begitu. Ini baru satu pintu aja nih dari rongga mulut ya dok ya. Betul Ternyata sekali. dampaknya itu sudah, ternyata dampaknya kalau misalnya rongga mulut kita anak nih terutama tidak baik, dampaknya juga sangat luar biasa.
entah itu gangguan makannya, gangguan bicaranya dan lain sebagainya yang sudah dibahas tadi di segmen-segmen sebelumnya. Nah, tapi ini tadi saya tiba-tiba jadi keinget salah satu kasus mungkin ya dok, nih out of topics ya, masih satu topik sebenarnya, cuman gak ada di list pertanyaan saya. Jadi tuh saya tuh ada kenalan, tangga lah gitu ya, dia tuh punya anak mungkin usianya sekitar 2 tahunan, cewek, badan dia tuh kecil sekali gitu kan, sampai aku tuh tanya apa maksudnya sehari-hari makan apa sih gitu kan. Kalau usia 2 tahun itu kan fasenya sudah bisa makan nasi kan ya dok, makan menu keluarga, makan menu keluarga ya, mungkin 1,5 tahun 2 tahunan lah, itu kan sudah bisa dikenalkan dengan nasi kan ya. Tapi ternyata si anak ini tuh sering banget makan bakso, bakso yang beli gitu ya. Bukan bilang bakso ini ada macam-macamnya dan lain sebagainya ya pemirsa ya, tapi kan itu kan artinya kita melewatkan fase tekstur itu tadi kan ya dok ya. Apakah itu akhirnya berpengaruh kepada tumbuh kembang si anak ini? Karena itu dari rongga mulutnya dia nggak kenal nih teksturnya nasi, dia jadi nggak mau makan nasi, jadi nggak mau makan nasi sama sekali dokter. Kayak jarang banget gitu. Itu gimana dok? Iya betul, jadi kayak yang Mbak bilang itu tadi, jadi memang pengenalan tekstur itu wajib banget, walaupun di awal-awal mungkin anak akan melepeh atau menolak semua tekstur yang diberikan oleh orang tua, tapi memang itu harus dilewati seperti itu. Dan tekstur yang naik, semakin naik itu tadi juga berpengaruh ke tumbuh kembang rongga mulut dan juga ke kesensitivitasan rongga mulut. Jadi itu kadang sensoriknya gitu sensoriknya. Iya betul. Jadi kadang itu ada anak-anak kok ngunyahnya pakai yang sisi kanan terus, yang kiri nggak pernah. Jadi mungkin dia memang secara sensoris dia itu lebih di otaknya dia tuh lebih sering dia ngunyah di sisi itu, di sisi kanan, sisi satunya nggak pernah dipakai. Pun juga mungkin seperti yang terjadi pada kasus yang ditanyakan oleh Kak Agni itu tadi. Jadi si anak mungkin nggak dikenalkan dengan tekstur nasi itu tadi, jadi dianya nggak mau kayak gitu. Atau tekstur makanan lainnya. Atau makanan lainnya seperti itu. Padahal sayang banget ya dok ya, maksudnya usia anak segitu, usia golden age ya kan. Terus kemudian hanya dikenalkan makanan-makanan yang seharusnya dia belum kenal nih seharusnya gitu kan. Boleh sebenarnya makan bakso ya dok ya, tapi ya ada perhitungannya juga. Betul, apalagi kalau kita ngomongin soal tadi kan sempat bilang kalau anaknya badannya mungkin kecil ya, sekali, kayak dokter. gitu. Nah itu kan hasil dari ketidakseimbangan komposisi dari gizi seimbangnya itu tadi ya. Jadi dia mungkin dapatnya cuma protein, tapi nggak ada karbohidratnya atau nggak ada seratnya atau multivitamin seperti itu. Jadi itu juga bisa aja akhirnya tumbuh kembangnya dia nggak maksimal. Kayak gitu. Ini kalau misalkan ngomongin makanan emang cocoknya sama ahli gizi sih. Iya, habis ini nanti ngundang ahli gizi sih kayaknya. Tapi yang tetap berpengaruh adalah bagaimana si rongga mulut ini dia punya sensor terhadap makanan itu tadi. Kalau nggak dikenalkan, ya gimana dia mau kan begitu. Nah, dokter mungkin boleh nggak sih dijelasin sedikit tentang fase-fase tadi, fase-fase tekstur tadi dokter. Usia berapa, teksturnya apa, itu mungkin boleh di-recall sedikit kepada pemirsa, meskipun dia udah ada di buku pink atau apa, mungkin nah. Coba deh sebagai pengingat aja dokter, silakan. Iya, jadi kalau anak itu mulai MPASI sekitar usia 6 bulan ya. 6 bulan itu mungkin dari fase yang sangat halus dulu, yang halus dan juga disaring. Kemudian 8 bulan dia mungkin tanpa harus disaring. Kemudian usia 12 bulan itu juga sudah mulai lebih kasar lagi dan juga sudah mulai dikenalkan dengan menu keluarga seperti itu. Dan kalau lebih lengkapnya memang betul kata Mbak Agni, harus buka buku pink itu lebih komplit, lebih detail. Cuman saran saya adalah tolong jangan di skip fase-fase itu, walaupun seberapa menolaknya si anak, tapi kita harus tetap memberikan anak sesuai dengan fase pertumbuhannya dia itu tadi. Meskipun istilahnya giginya masih belum tumbuh di usia anak yang segitu gitu, tapi jangan menyerah Bunda. Betul. Jangan menyerah. Bisa konsultasi sama dokter yang ada di sekitar panjenengan semuanya seperti itu. Nah, tapi mungkin kayak gini dokter, ini kembali ke topiknya si orang tua begitu ya. Kira-kira apa sih yang mesti dilakukan oleh orang tua supaya anak-anaknya itu punya kesehatan gigi dan mulut atau rongga mulut ini yang lebih maksimal atau lebih baik gitu? Kira-kira apa dokter? Silahkan. Oke, jadi kunci utamanya nih biar anak itu punya gigi yang sehat, yaitu mulai dari orang tuanya dulu. Oke, ketika orang tua udah punya mindset yang betul, punya kebiasaan yang betul, otomatis itu semua akan menurun ke anaknya kayak gitu. Jadi
agak saya ngomong agak kasar, jadi kayak omong kosong deh kalau kamu pengen punya anak yang rongga mulutnya sehat tapi orang tuanya tetap nggak melakukan itu, jadi itu sangat susah banget atau mungkin impossible untuk anak memiliki kondisi atau punya habit yang baik seperti itu. Nah, jadi memang dimulai dari orang tua itu dulu sih Mbak Agni. Yang pertama itu dari secara mindset ya, dan juga dari banyak penelitian itu menunjukkan orang tua yang dia tidak memiliki oral hygiene yang baik, itu juga bisa menularkan, dalam tanda kutip ya, menularkan bakteri-bakteri di dalam rongga mulutnya itu ke anaknya. Kayak gitu. Ini sempat dibahas sama dokter gigi Indah Firmala. Beliau spesialis kedokteran gigi anak, jadi spesialis gigi anak kayak gitu. Ketika dia waktu itu diundang di YouTube Grite Agatha. Nah, ketika beliau menyampaikan tentang ini, tentang bahwa gigi karies itu bisa menular kepada anak dari orang tua, itu langsung banyak sekali hujatan netizen. Padahal itu semua hal yang benar, dan juga banyak sekali studi yang membuktikan hal itu. Makanya kenapa sih kita nggak boleh niup-niup makanan anak kalau mau dulang, kalau kita mau menyuapi gitu kan kita nggak boleh niup-niup kan. Secara sunnah juga nggak baik, tapi itu secara medis juga nggak baik. Bisa aja sih kuman-kuman itu bisa berpindah lewat tiupan itu. Dan juga kita nggak boleh gantian sikat gigi, jadi satu orang harus satu sikat gigi kayak gitu. Itulah salah satu hal yang perlu diwaspadai oleh orang tua kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kita dulu waktu kecil kan suka dikunyahin dulu baru gitu kan. Itu sebenarnya jangan dilakukan, karena itu berpotensi buat menularkan atau memindahkan bakteri yang ada di rongga mulut orang tua itu ke anaknya kayak gitu. Tapi nanti pasti akan ada yang bilang bahwa tapi dulu digituin juga sehat-sehat aja dok. Nah, ini mungkin di garis bawahi dulu ya pemirsa, kondisi kesehatan kita di zaman dahulu dan juga sekarang itu berbeda, karena kenapa bakteri dan kuman itu kan terus berkembang ya dok. Betul. Ya. Bisa jadi di zaman dulu bakterinya belum ada nih, belum berkembang biak, sekarang udah ada. Jadi dengan tiupan aja bisa jadi sudah menularkan berbagai macam penyakit. Itu yang harusnya diwaspadain kan, gitu kan harusnya dokter mindsetnya kan ya. Iya. Nah, tapi emang agak susah. Nah, makanya dengan menonton obrolan kita hari ini semoga tercerahkan. Oke. Ya, itu tadi berarti kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Yang pertama adalah dimulai dari orang tua ya dokter ya. Paling tidak orang tua memberikan contoh berarti. Itu dengan apa aja nih dokter? Dengan apa aja kira-kira orang tua bisa memberikan contoh kepada anak di luar dari mindset ya? Apa aja kira-kira? Oke, kalau untuk menjaga kesehatan rongga mulut itu tadi. Oke, jadi peran orang tua ya berarti ya. Peran orang tua selain mulai dari mindset itu tadi. Jadi kita bisa mengajak anak-anak itu untuk menyikat gigi bersama. Itu bisa disesuaikan dengan perkembangan si anaknya. Kalau anak-anak yang masih kecil yang belum bisa diajak komunikasi dua arah, tentu kan kita harus menyikat gigi tanpa ada komunikasi kan maksudnya seperti itu. Jadi mungkin agak paksaan seperti itu. Tapi ketika anak udah mulai bisa diajak komunikasi dua arah, anak usia setahun, 2 tahun seperti anak saya 2,5 tahun itu, dia suka banget kalau diajak berburu monster. Jadi saya mengumpamakan kuman di dalam rongga mulut itu sebagai monster. Jadi kita harus berkreasi berarti. Iya, jadi kayak Cocomelon seperti itu, atau kayak Baby Bus seperti itu. Jadi kayak wah, adik ayo kita berburu monster seperti itu. Wow, ada monster hijau. Dia sambil ketawa-ketawa sambil buka mulut kayak gitu. Itu mungkin bisa dijadikan referensi juga nggak apa-apa. Atau bisa pakai media-media lain. Jadi kayak buku atau boneka-boneka atau mainan-mainan kayak gitu. Itu insya Allah juga bisa membantu untuk mengajak anak gosok gigi dengan suasana atau situasi yang menyenangkan untuk kayak gitu untuk dia. Mungkin untuk orang tua opo sih dok, tapi untuk anak-anak kan ini adalah fase yang penting ya dokter ya, dan itu yang harus lebih diperhatikan. Paling tidak sikat gigi dulu aja deh kalau gitu. Paling tidak sikat gigi bersama. Loh, sikat gigi di rumah setiap hari. Paling tidak. Untuk masalah yang periksa gigi 6 bulan sekali itu kan karena durasinya juga cukup lama ya dok ya, kan bisa sambil berjalan atau ketika posyandu dan lain sebagainya. Yang paling utama sikat gigi. Sikat gigi di rumah, karena agak susah ya kalau anak dibawa ke dokter gigi
Terus di rumahnya nggak ada maintenance Sama yang aja. rutin, sama aja. Jadi Betul, ke dokter gigi itu tidak menggugurkan kewajiban buat gosok gigi di rumah. Tidak menggugurkan kewajiban. Intinya sikat gigi adalah wajib untuk mengoptimalkan kondisi kesehatan rongga mulut anak yang lebih baik. Seperti itu pemirsa. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, masih bersama Dr. Zulfa Fitri, membahas seputar gigi sehat, langkah awal untuk tumbuh kembang anak yang maksimal. Bersama Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Dan sekali lagi saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baiklah, pemirsa, karena sudah di segmen terakhir ya, saya mau segera bertanya kepada Dr. Zulfa supaya semua pertanyaan yang ada di kepala saya, oh tidak, yang ada di kertas ini bisa terjawab begitu ya. Dokter, ini karena kita lagi ngomongin masalah rongga mulut itu tadi ya dokter ya. Siapa tahu mungkin di rumah saat ini ada pemirsa ataupun orang tua yang anaknya memiliki kondisi mulut yang kurang bagus juga. Mungkin lagi kariesnya lagi banyak dan lain sebagainya. Itu kira-kira bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Silahkan. 1, dibawa ke dokter gigi terdekat. Yang paling cepat. Baik. Iya, setidaknya kami bisa membantu untuk menghilangkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman itu tadi, dan juga merawat penyebab timbulnya rasa sakit atau rasa nggak nyaman itu. Oke, yang pertama. Namun tetap nanti ketika pulang kami selalu berkomunikasi kepada orang tua bahwa peran utamanya di sini adalah orang tua. Bagaimana mereka membantu anak-anak di rumah itu untuk menjaga oral hygiene mereka agar tetap berjalan seperti itu. Supaya nggak stop sampai di situ aja. Iya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi dokter? Selanjutnya adalah orang tuanya nggak boleh overthinking. Berat kayaknya. Jadi memang orang tua harus ya tahu sih pasti kepikiran anak itu pasti berat banget ya. Tapi kita tetap harus mengedepankan bagaimana agar kita tetap bisa berpikir dengan baik dan dengan lurus, dan dibawa ke dokter gigi itu tadi. Itu aja sih sepertinya, supaya dapat solusi maksudnya. Supaya dapat kan solusi ya, dari situ baru nanti kami tahu bisa membuat treatment plan seperti apa anak ini harus ditangani gitu. Kayak gitu. Apalagi mungkin orang tua yang khawatir tumbuh kembang anak yang kayak speech delay tadi, dan juga ada yang mungkin kok anakku susah ngomong S ya, aku ngomong S biasa-biasa aja gitu kan. Mungkin ada faktor genetik yang menjadi pemicu atau bagaimana kan kita nggak tahu. Nah, alangkah lebih baiknya jika yang paling terlihat permasalahannya mungkin ada di rongga mulut, ya udah datang ke dokter gigi dulu deh paling tidak. Nanti mungkin dari dokter gigi setelah melakukan konsultasi dan lain sebagainya bisa diarahkan ke dokter yang lain jika memang bukan basicnya, bukan permasalahannya di giginya. Betul gitu. sekali. Betul. Betul. Wah, aku jadi pinter banget sekarang. Bergaulnya sama dokter. Ya jangan gitu dong dok. Nah tapi ini yang paling saya kurang memahami juga mungkin dokter. Kira-kira apakah mencegah terjadinya kondisi mulut yang buruk pada anak itu bisa dilakukan sejak anak dalam kandungan dok? Itu bagaimana? Silakan. Baik, memang seperti itu. Memang pencegahan atau memaksimalkan perkembangan anak atau rongga mulut anak ya khususnya itu memang dimulai sejak di dalam kandungan. Jadi bagaimana ibu mendapatkan nutrisi yang baik sehingga nutrisi itu bisa digunakan anak itu sebagai modal untuk tumbuh kembang di dalam rahimnya seperti itu. Juga selain makanan yang bergizi itu tadi, ibu juga diharapkan ketika sedang promil atau program hamil itu juga mempersiapkan rongga mulutnya. Seperti itu. Ternyata itu juga berpengaruh ya dok? Itu berpengaruh sekali karena
ketika dia hamil nanti, ketika ada keluhan kita tuh nggak bisa yang melakukan tindakan sebebas ketika dia tidak hamil, tidak dalam kondisi hamil seperti itu. Jadi ada tindakan-tindakan yang cuma bisa dilakukan di trimester 1, di trimester 2 atau trimester 3 seperti itu. Dan kan nggak mungkin ya ketika kondisinya di trimester 1 dan harus melakukan tindakan di trimester 3 kan lumayan panjang tuh waktunya. Iya, tapi kondisi giginya tidak memungkinkan. Betul. Sebenarnya ada pengecualian kalau kondisinya darurat. Tapi kan tentu pasti ada resiko-resiko yang kita perlu aware juga kayak gitu. Itulah mengapa ketika sebenarnya di puskesmas itu kan ada program lintas program gitu ya, ada ibu hamil di Poli KIA tentu dia akan dikonsulkan ke poli gigi biasanya seperti itu. Nah itu saya harapkan jangan di skip karena itu bukannya bermaksud untuk memutar-mutarkan ibu hamil itu, tapi itu memang untuk mempersiapkan bagaimana si ibu itu kondisinya prima dan maksimal dalam hamil, dalam proses kehamilan itu. Iya. Seperti itu. Istilahnya pasti setiap orang tua kan ingin janinnya dalam kondisi sehat, baik, dan semuanya tampak baik juga untuk giginya dan lain sebagainya. Nah ini dengan adanya posyandu, dengan berbagai macam lintas sektor, lintas dokter lah ya, program itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin demi buah hati tercinta tentu saja. Betul, dan itu juga yang paling mengkhawatirkan itu ternyata bakteri pada gigi ibu hamil itu juga bisa ditemukan pada ibu hamil yang mengalami abortus. Jadi bakteri-bakteri di dalam rongga mulut itu ada jenis tertentu yang dia itu bisa menyebabkan abortus, memicu timbulnya abortus atau keguguran seperti itu. Ternyata cukup efeknya cukup lumayan ya pemirsa ya. Mungkin pembahasan seputar itu bisa kita bahas di lain kesempatan dokter. Wow, itu jadinya lintas dokter juga nih jadinya, dokter kandungan dan juga dokter gigi. Oh, makanya tuh pemirsa, kalau memang sudah dari dokter kandungan kemudian disarankan untuk ke dokter gigi, diikutin aja demi kesehatan buah hati. Buah hati, betul. Dokter, karena sudah di segmen terakhir, mungkin ada yang disampaikan lagi kepada pemirsa yang ada di rumah terkait tema kita hari ini, silahkan. Iya, jadi saya kan juga seorang orang tua ya, jadi mungkin pengen bicara dari orang tua ke orang tua kayak dari gitu. Hati ke hati. Dari hati ke hati. Iya, jadi memang anak itu kan memang impian setiap orang tua untuk memiliki anak. Jadi anak adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar dan kita orang tua wajib memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Salah satu hal yang tolong jangan dilupakan, jangan dianggap sepele itu adalah kesehatan gigi. Dimana tadi sudah kita bahas di awal bahwa kesehatan gigi itu salah satu fondasi untuk anak itu bisa tumbuh kembang secara maksimal. Seperti itu. Sudah cukup, dokter? Sudah cukup. Sudah cukup, karena sudah full sekali dari segmen pertama sampai terakhir ini pemirsa. Jadi semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Zulfa tadi bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan tentu saja untuk pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Untuk orang tua yang mungkin anaknya ada gangguan kondisi gigi dan mulut atau rongga mulutnya, bisa langsung datang ke dokter untuk bisa berkonsultasi agar bisa segera ditangani. Karena kita nggak pengen dong anak kita kenapa-kenapa ya dok. Betul, betul banget. Oke, baiklah, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Zulfa. Titip salam untuk teman-teman yang ada di RSPM. Selamat bertugas kalau terima kasih Kak Akri. Semoga tidak bosan-bosan mengedukasi mama dan juga papa di luar sana terkait kesehatan gigi ya tentu saja. Dan tentu saja terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah. Saya Agni Saraswati bersama Dr. Zulfa dan juga seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, kita akan berjumpa kembali di Sehat Selalu episode berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.